Mungkin di antara kalian sudah banyak yang menonton video investigasi Kang Deddy Mulyadi ke lapangan ya. Tapi di sini saya ingin memberi sedikit ulasan dari investigasi lapangan yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi, karena mungkin di antara subscriber saya juga ada yang belum menonton sama sekali. Jadi mungkin aja ini agak bermanfaat lah buat kalian begitu. Jadi Kang Deddy kembali investigasi ke lapangan di tengah kritikan, di tengah hujatan terhadap beliau ya, terutama dari fokus itu ya, terutama dari Bu Widya dan para fansnya. Ini kan habis-habisan mendukung Kang Deddy ya. Bahkan mereka tuh kalau ngomong ke Kang Deddy itu bukan Kang Deddy, si Deddy nah, begitu. Tapi gak apa-apa lah. Itu Kang Deddy pun tidak anggap hanya dianggap dia orang-orang yang iseng aja. Tetap dia aja tetap melakukan investigasi lapangan, tetap berlanjut, tidak patah arang lah begitu ya. Maka dari hasil investigasi yang terbaru yang dilakukan oleh Kang Deddy adalah, ini sangat luar biasa sekali ya menurut saya, effort banget, menemui pemandi jenazah korban Vina. Jadi orang yang memandikan jenazahnya Vina ditemuin oleh Kang Deddy. Ini menurut saya effort banget sih, luar biasa ini sistem kerjanya Kang Deddy ini. Gak main-main gitu loh. Sampai orang yang memandikan dia temuin, dia cari fakta dan data di sana begitu, cari pengakuan. Nah, apa yang ditemukan oleh Kang Deddy dari si pemandi jenazah ini adalah apa? Kalau untuk yang meyakini, yang punya opini bahwa ini pembunuh dan pemerkosa, ini semakin yakin lagi, semakin diyakinkan lagi dengan penemuan fakta baru ini. Yaitu apa? Ditemukannya retakan pada lengan, kemudian di leher belakang, dan kemudian di paha itu terdapat remukan tulang begitu. Menurut yang memandikan mayatnya Vina. Dan ini kan semakin memberikan satu keyakinan kepada orang yang beropini bahwa ini adalah pembunuh dan pembunuh lah. Kalau pemerkosa kan lain lagi begitu kan. Dan itu juga diyakinkan oleh pamannya Vina, karena pamannya Vina waktu itu di saat kejadian itu dia yang menggendong ke rumah, entah menggendong itu dari tempat, dari TKP atau dari rumah sakit. Nah dia itu yang gendong dibawa ke rumahnya. Itu memang ininya terjadi, menurut pengakuan pamannya terjadi retakan, remukan begitu. Nah ini kan untuk yang punya teori kalau ini adalah pembunuh, maka ini adalah semakin menguatkan begitu loh. Bagi mereka itu opininya, bagi mereka. Lah lantas untuk yang meyakini ini adalah kecelakaan lalu lintas, nah bagaimana nih? Di sini nih akan saya coba memberikan satu ulasan dari saya pribadi. Gimana kalau ini itu adalah kecelakaan lalu lintas? Karena yang meyakini kecelakaan lalu lintas itu banyak juga, bahkan bukan orang-orang biasa, termasuk Reza Indragiri, pakar forensik itu kan cenderung meyakini ini adalah kecelakaan. Bahkan Susno Duaji, kalau Anda lihat pernyataan-pernyataannya, itu lebih cenderung meyakini kalau ini adalah kecelakaan lalu lintas. Tapi mau kecelakaan lalu lintas, mau ini pembunuh, kan fokus kita memang bukan di situ ya. Karena fokus kita adalah mencari membebaskan 7 terpidana yang di dalam untuk mengawal keadilan rakyat kecil. Nah, dari pertemuan Kang Deddy Mulyadi dengan pemandi jenazah ini, juga ini ditemukan satu fakta yang sangat bagus menurut saya, yaitu apa? Ini akan mematahkan alibi, mematahkan argumen pihak kepolisian dengan ditemukan fakta ini. Apa itu? Di dalam BAP dinyatakan bahwasanya Vina itu meninggal akibat sabetan samurai begitu kan. Nah ini kan di dalam BAP, berarti kan sudah punya kekuatan hukum, sudah tertuang di dalam BAP. Ternyata fakta di lapangan yang ditemukan oleh Kang Deddy dari pengakuan si pemandi jenazah ini, tidak ada luka tusuk, tidak ada luka sabetan. Itu artinya BAP kembali dipertanyakan gitu loh, dipertanyakan. Memang ini baru sebatas pengakuan, tapi memang pengakuan ini kan tidak bisa menjadi scientific evidence kan, menjadi barang bukti yang sifatnya saintifik. Tapi minimal dengan adanya pengakuan si pemandi jenazah ini semakin meragukan BAP yang dibuat
Yang tertuang di dalam BAP itu kan ada sabetan dan ada tusukan samurai. Sedangkan kesaksian dari pemandi jenazah tidak ada itu sabetan. Bahkan dia berani bersumpah sampai berulang-ulang bersumpah. Tinggal kalau ingin menjadi scientific evidence, ya undang aja si ahli, misalkan psikologi, pakar mikroekspresi dan lain sebagainya, untuk menilai bagaimana keterangan dari si pemandi jenazah ini secara ilmiah, bohong, benar, atau dibuat-buat atau bagaimana. Tinggal nanti diadu dengan argumen BAP mana yang lebih masuk akal, begitu. Nah, itu juga untuk melemahkan, artinya untuk menguatkan PK, peninjauan kembali 7 terpidana itu bisa dikuatkan dengan temuan fakta baru yang ditemukan oleh Kang Deddy dari si pemandi jenazah. Itu fungsinya kalau turun ke lapangan, nggak cuma keluar-keluar di balik HP ya. Itu. Nah, selanjutnya, kalau yang meyakini ini adalah kecelakaan lalu lintas, bagaimana kok sampai remuk begitu tulang ininya, kemudian tulang lengannya dan tulang kakinya? Ada beberapa kemungkinan sih menurut saya. Yang pertama, kenapa bisa remuk tangan, bisa remuk ini dan remuk bagian tulang paha? Kalau ini yang meyakini kecelakaan lalu lintas adalah korban tabrak lari, ya kan? Tabrak lari. Bagaimana proses tabrak larinya macem-macem, ya kan? Bisa aja ketika Eki dan Vina istirahat sejenak, turun dari sepeda motornya, ada mobil oleng karena pengemudinya mabuk, ngantuk dan lain sebagainya, nabrak dan kelindes. Bisa nggak begitu? Ya bisa. Sekarang kalau yang mobilnya mobil tronton atau mobil truk, kelindes tangannya, remuk nggak? Remuk, ininya remuk, bisa begitu loh. Nah, misalkan pengemudinya lagi ngantuk, lagi mabuk, si Eki dan Vina lagi istirahat sejenak misalkan, bisa jadi, atau berantem, ada permasalahan asmara, akhirnya turun dulu sebentar, cek, tabrak, tapi ditinggal begitu aja. Itu yang pertama, bisa aja begitu. Maka disebutlah kecelakaan tunggal, kecelakaan lalu lintas. Namun penyebabnya apa, begitu kan, begitu. Yang harus dicarikan penyebabnya itu apa. Kemudian yang kedua, pembegalan. Pembegalan itu motifnya kan ada materi, atau pembegalan ada motif lain, misalkan balas dendam dan lain sebagainya, bisa. Artinya pembegalan dilakukan bukan di kebun seperti yang di BAP di belakang SMP 11. Kemudian habis itu mayatnya diantar ke mana, ke flyover, bukan. Tetapi terjadi pembegalan ya di TKP itu. Caranya gimana sepaling masuk akal? Ya sama seperti tadi, Eki dan Vina itu dipepet. Eki dan Vina naik motor, kemudian dipepet oleh mobil kan. Ditutup ini kan, misalkan motornya Eki dan Vina, ini mobil, tutup gini. Buka pintu. Dari dalam itu ada berapa, 5 orang ataupun ya 7 orang datang, gebukin bareng-bareng, blok gitu. Meninggal di tempat, ya kan. Motornya mah nggak apa-apa kan digerebek langsung gitu kan, bubu. Tapi nggak diambil tuh barang-barangnya, apa? Karena memang motifnya bukan ekonomi gitu loh, bukan mau ngerambas apa, tapi mungkin ada balas dendam dan sebagainya begitu. Maka itu pun bisa diasumsikan begitu. Bisa nggak sampai remuk-remuk? Bisa begitu. Cuma baik kecelakaan ataupun pembunuh dan pemerkosa memang pada muaranya berujung pada pembunuh karena hilangnya nyawa orang lain. Cuma prosesnya sesuai dengan BAP polisi apa enggak kan gitu. Karena fakta-fakta yang ditemukan ternyata selama ini BAP-nya itu ngaco semua kan, begitulah ceritanya. Nah, lantas terakhir nih, apa yang sudah dilakukan Mabes Polri? Bukankah Mabes Polri sekarang yang menangani kasus ini kan, dilimpahkan semua ke Mabes Polri. Kalau Kang Deddy aja sudah turun sampai ke pemandi jenazahnya, lah terus Mabes Polri ngapain? Saya tanyain tuh, Mabes Polri udah ngapain aja menangani kasus ini kok cuma diem-diem? Apa nungguin kontennya Kang Deddy di YouTube terus dia jadikan berita acara atau dijadikan berita temuan investigasi? Kan lucu kalau gitu. Itu institusi besar loh Mabes Polri itu, masa nggak ada biayanya? Nggak ada biaya, dan nggak mungkin lah institusi besar tuh untuk turun ke Cirebon untuk cari-cari fakta kayak Kang Deddy, masa nggak bisa? Kan lucu nih di sini. Ayolah, tolonglah, itu Mabes Polri itu kalian dikasih amanah ini untuk kepentingan rakyat, keadilan rakyat. Masa mana beritanya saya nggak dengar tuh Mabes Polri udah ngapain aja gitu loh nangani kasus ini.
Gimana ya, bingung saya. Ya apalagi kayak Bu Widya dan teman-temannya dan fans-fansnya, itu nggak usah ditanyain sih. Cuma tolonglah ya untuk Bu Widya dan fans-fansnya tuh nggak usah menghujat gitu loh. Menghujat Kang Deddy, apa manfaatnya buat kalian menghujat Kang Deddy gitu loh. Turun ke lapangan enggak, cari fakta enggak gitu loh. Kok menghujat, wah sampai bilang si Deddy Mulyadi pansos, si Deddy Mulyadi, walah itu buat apa gitu loh. Sekelas Mabes Polri aja nggak ada itu yang kerjanya seperti Kang Deddy kan begitu. Sedangkan Kang Deddy yang sudah benar-benar turun ke lapangan cari fakta sesungguhnya kok bisa dihujat kan begitu. Ya mau bagaimanapun juga, ayolah tetap bersama, tetap bersatu, nggak usah saling hujat. Kalau mau kritik biasa aja lah gitu. Tetap fokus kepada kawal keadilan rakyat kecil.